Kasus Lalu apa tanggapan intoleransi pemerintah di Kota Kabupaten Yogyakarta Lumajang terus terkait meningkat dalam aksi sebuah intoleransi Kecaman terhadap pria yang radikalisme dan menendang intoleransi dan membuang disampaikan sesajen Ikatan di Pesantren lorong Indonesia hotel Kalimantan Rumah Barat Ibadah melalui bergabung pernyataan dengan sikap. Lumajang Polres Dalam Tempat pernyataan melalui sikapnya, negara IPI Majalah Kalbar Sore secara Agama tegas Indonesia. menolak segala bentuk Negara tindakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiatu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ir Natasha Bruginting dengan NIM 210803020 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Matematika dan Agama Kristen Protestan. Nama saya Anissa Hidayati Sirait, NIM 210803016, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Matematika. Saya Bayu Agung Wicaksono dengan NIM 210301104. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Saya beragama Islam. Saya Dian Anugrah Huta Barat dengan NIM 210301227. Saya berasal dari Fakultas Pertanian dengan Prodi Agroteknologi 2021. Saya beragama Islam. Perkenalkan, nama saya Pratama Rontang Tasembiring dengan NIM 210301252 dari Prodi Agroteknologi Stambuk 2021 dari Fakultas Pertanian. Saya beragama Kristen Protestan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raifan Lubis dengan NIM 210301047. Saya berasal dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian. Agama saya adalah agama Islam. Perkenalkan, nama saya Baby Sylvia dengan NIM 210803025. Saya dari Fakultas MIPA, Prodi Matematika, dan agama saya adalah agama Islam. Perkenalkan, nama saya Kristian Nomoriantes Sinaga dengan NIM 210301109, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Saya beragama Katolik. Perkenalkan, nama saya Dimas Ria Syalam Sipautar dengan NIM 210301116 dari Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Saya beragama Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Joko Purnomo, NIM 210301276 dari Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi dan beragama Islam. Saya M. Sauki Aufasitepu dengan NIM 210301003. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan proyek kelas MKWK dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kelas 28 dengan dosen pengampu Ibu Suryaningsih. Adapun materi-materi yang akan disampaikan nantinya yaitu implementasi toleransi di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pemicu munculnya sikap intoleran. Yang ketiga, hambatan toleransi beragama. Yang keempat, cara mencegah intoleransi. Yang kelima dan yang terakhir, contoh kasus intoleransi yang ada di Indonesia. Implementasi toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia merupakan negara dengan beragam budaya, ras, agama, suku, etnis, bahasa, dan adat istiadat. Hubungan masyarakat harmonis dan humanis merupakan dambaan setiap komunitas dan golongan dari agama manapun. Salah satu nilai universal yang dapat mewujudkan hal itu adalah sikap toleransi, terlebih di negara Indonesia yang multikultural. Para pendiri bangsa Indonesia paham akan pentingnya hal tersebut, sehingga ditetapkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia, yang dibangun atas dasar toleransi yang dapat mengayomi berbagai kalangan, komunitas, budaya, ras, dan agama yang ada. Kesadaran beragama membangkitkan tentang pentingnya memiliki agama. Satu sisi dapat mempererat solidaritas, di sisi lain dapat menumbuhkan konflik sosial. Jadi, agama sebaiknya digunakan untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama tanpa memandang suatu golongan, ras, suku, atau budayanya, sehingga dapat membuktikan bahwa hidup berdampingan antar pemeluk agama atau budaya yang berbeda dapat menciptakan suatu keindahan dan menjadi identitas bangsa. Manusia memang diciptakan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial tentunya.
Karena sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan hubungan dan kerjasama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan material maupun spiritual. Toleransi antar umat beragama merupakan sikap tegang rasa terhadap realitas perbedaan yang ada dalam masyarakat. Tillman menunjukkan bahwa perlu ada butir-butir refleksi toleransi, di antaranya yaitu yang pertama, kedamaian adalah tujuan, toleransi adalah metodenya. Yang kedua, toleransi adalah terbuka dan reseptif pada indahnya perbedaan. Yang ketiga, toleransi menghargai individu dan perbedaan. Yang keempat, toleransi adalah saling menghargai satu sama lain melalui pengertian. Yang kelima, benih dari intoleransi adalah ketakutan dan ketidakpedulian. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang keenam, benih dari toleransi adalah cinta, disiram dengan kasih dan pemeliharaan. Yang ketujuh, jika tidak ada cinta, tidak ada toleransi. Yang kedelapan, yang tahu menghadapi kebaikan dalam diri orang lain dan situasi memiliki toleransi. Yang kesembilan, toleransi berarti kemampuan menghadapi situasi sulit. Dan yang kesepuluh, toleransi terhadap ketidaknyamanan hidup dengan membiarkan berlalu ringan dan membiarkan orang lain. Dalam melaksanakan toleransi antar umat beragama, seseorang harus memiliki prinsip untuk mencapai ketenangan, ketentraman, dan keharmonisan antar umat bermasyarakat yang ada di suatu masyarakat. Adapun prinsip-prinsip toleransi, ada 3 poin. Yang pertama, kebebasan memilih agama. Yang kedua, rasa persaudaraan pada sesama. Dan yang ketiga, menerima perbedaan. Implementasi toleransi dalam kehidupan sehari-hari, ada 3 poin juga. Yang pertama, meyakini dan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama masing-masing. Yang kedua, menghormati kebebasan menjalankan aktivitas agama dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang ketiga, ialah bekerja sama dan saling membantu dengan pemeluk agama lain. Pemicu terjadinya sikap intoleran. Yang pertama yaitu globalisasi. Globalisasi adalah faktor penyebab munculnya sikap intoleransi. Perkembangan situasi global yang terjadi lambat laun mengikis nilai-nilai ketimuran yaitu toleransi. Seperti kita ketahui, globalisasi mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatifnya mulai memunahkan adat ketimuran yang kita anut, yaitu mengenai sikap sopan santun, saling menghargai dan menghormati, rukun dan gotong royong. Sehingga marak terjadi kasus-kasus intoleransi pada kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, yaitu demokrasi yang didominasi low class. Masyarakat low class cenderung menginginkan suatu perubahan yang cepat dalam menjalankan demokrasi. Pencapaian perubahan tersebut bahkan akan dilakukan dengan segala upaya, karena golongan low class ketika berpikir kritis cenderung tidak rasional. Kondisi negara kita didominasi oleh low class, sehingga masyarakat kurang beruntung dalam mendapat pendidikan dan dalam ekonomi. Perbedaan yang seharusnya dianggap sebagai kekayaan justru dipandang lain. Jika keberagaman yang kita miliki tidak dikelola dengan baik, akan membawa bangsa kita ke dalam kehancuran. Yang ketiga, yaitu perkembangan media sosial. Media sosial menjadi jaringan penghubung antar manusia yang mudah, cepat, dan luas. Sayangnya, di tengah kemudahan itu, media sosial justru kerap digunakan sebagai wadah bagi ujaran kebencian dan sikap maupun tindakan intoleransi. Media sosial memiliki peran yang penting dalam mendorong seseorang untuk bersikap intoleran. Berdasarkan penelitian, media sosial digunakan oleh orang yang memiliki tingkat fanatisme tinggi, dukungan terhadap sekularisme yang rendah, spiritualitas keagamaan yang rendah, perasaan terancam, dan ketidakpercayaan pada kelompok lain yang tinggi akan mendorong orang dengan identitas agama dan etnis yang kuat bertindak intoleran dan radikal. Pemicu sikap intoleransi yang keempat, yaitu pemahaman keagamaan para pelaku intoleran yang dinilai dangkal, parsial, radikal, dan tidak mendalam. Fakta ini bisa kita lihat ketika orang hanya mengutip suatu ayat-ayat kitab suci, tetapi tidak tahu apa konteks dalam ayat tersebut. Dan juga sekarang kebanyakan orang-orang belajar agama dari internet, dari buku-buku yang terkadang tidak diketahui.
siapa penulis dan pengarangnya. Hal ini dapat menyebabkan nilai-nilai agama yang seharusnya berbudi luhur itu bisa jadi melenceng. Yang kelima yaitu semakin kentalnya nuansa politik baik terkait pilkada dengan memanfaatkan agama untuk kepentingan politik maupun terkait solusi pemerintah dalam menyelesaikan masalah terkadang bernuansa politis daripada pendekatan hukum yang jelas, tegas, dan berkeadilan. Suasana nuansa politik ini sudah sering terjadi yang kita lihat. Hanya para politisi yang lebih mementingkan untuk mendapatkan kekuasaan daripada menghimpun semangat keberagaman. Yang keenam, sistem pendidikan yang hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan, pengakuan akan keberagaman dan keberagaman tanpa mengajarkan pengalaman nyata di lapangan. Yang ketujuh, defisit cinta tanah air, rasa kebangsaan dan kebinekaan, serta rendahnya rasa nasionalisme. Ini seperti yang disebutkan sebelumnya. Hal ini bersumber dari mana? Karena banyak ajaran yang bersumber dari manapun yang semakin mudahnya dengan. Untuk hambatan toleransi beragama, saat ini masih ada beberapa masyarakat yang kurang dalam hal toleransi. Beberapa hambatan yang menyebabkannya yaitu, yang pertama, kurangnya pemahaman dalam hal agama. Apa yang dituliskan di dalam sebuah kitab suci agama perlu kepakaran tertentu untuk menginterpretasikan maksudnya. Ada prosedur-prosedur ilmiah tertentu secara keagamaan yang harus dipenuhi sampai menghasilkan sebuah interpretasi yang sah. Karena setiap agama pastinya mengajarkan untuk saling toleransi atau menghargai satu sama lain. Hambatan kedua yaitu meneladani seseorang yang tidak tepat. Keteladanan itu sangat penting dalam memiliki rasa toleransi, apalagi di dalam masyarakat yang masih sangat mengikuti sosok atau figur keagamaan atau kebudayaan tertentu. Untuk hambatan yang ketiga, kemudian untuk hambatan yang ketiga yaitu lingkungan sosial, budaya, dan politik. Diskursus yang tersebar di media sosial misalnya juga akan mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku dan memahami sesuatu. Melalui sekolah, nilai-nilai toleransi juga bisa ditanamkan, dan juga perlu ada ekosistem yang kuat untuk meningkatkan toleransi tersebut. Selain itu perlu juga didorong oleh para tokoh keagamaan dan kebudayaan untuk memberikan teladan yang baik. Perlu sebuah dorongan agar lingkungan sosial, budaya, dan politik memiliki nilai positif yang mendorong munculnya semangat dan nilai-nilai toleransi serta keberagaman. Guru-guru juga bisa didorong menjadi teladan yang dicontoh oleh siswanya sehingga mereka punya pemahaman yang toleran. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pencegahan intoleransi di kalangan pelajar. Proses pencegahan sikap intoleransi melalui penguatan pendidikan Pancasila serta faktor pendukung dan penghambat dalam penguatan pendidikan Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu menghasilkan data deskriptif berupa informasi tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian menunjukkan pencegahan intoleransi di kalangan siswa sekolah menengah atas dilakukan melalui pendalaman kurikulum 13 dan pendekatan budaya literasi. Adapun faktor pendukung diantaranya kebijakan pemerintah yang memberikan aturan tentang adanya penanaman nilai-nilai toleransi beragama, kerjasama antar warga sekolah dalam kegiatan keagamaan, faktor penghambat yaitu latar belakang keluarga, kematangan emosional siswa yang tidak sama, mengatur media sosial, dan hubungan pertemanan. Ini akan menjelaskan tentang cara mencegah terjadinya intoleransi di tengah kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Cara mencegah terjadinya hal tersebut bisa dibilang sangat mudah, dengan cara tidak mementingkan diri sendiri, peduli terhadap lingkungan sekitar, jangan memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain, tidak menonjolkan suku, agama, atau ras tertentu, tidak mencari keuntungan diri sendiri daripada kesejahteraan bersama.
Hal-hal tersebut berperan penting dalam mencegah terjadinya intoleransi, bahkan jika kita mengabaikan hal tersebut, bisa berakibat kepada terjadinya perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat. Saya akan menyebutkan beberapa kasus-kasus intoleransi yang terdapat di Indonesia. Yang pertama, bom bunuh diri di Gereja Katolik St. Yosef Medan. Yang kedua, teror simpatisan ISIS di Gereja Oikemene di Kota Samarinda pada tahun 2016. Yang ketiga, pembubaran kebangkitan oleh organisasi masyarakat Islam di Sabuga, Bandung. Yang keempat, larangan beribadah bagi para biksu di Tangerang. Yang kelima, bom gereja katedral di Makassar. Yang keenam, bom gereja Surabaya tahun 2018. Terdapat 3 gereja, yaitu Gereja Santa Maria, GKI Jalan Diponegoro, GPPS Jalan Aruna, Surabaya. Yang ketujuh, larangan beribadah bagi umat Nasrani di Kabupaten Damas Raya dan di Kabupaten Nagari Sungai Tambang di Sumatera Barat. Yang kedelapan, larangan beribadah di 3 gereja di Parung Panjang, Jawa Barat. Baik, di sini saya akan melanjutkan beberapa contoh kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia. Contohnya seperti bom di Gereja Bentel Semarang pada tahun 2011, bom di Gereja Santa Ana dan Gereja Huria Batak Protestan di Jata Waringin pada tahun 2011, ledakan bom di Masjid Istiqlal pada tahun 1978, sekelompok orang mengganggu ibadah jemaat HKBP KSB di Kabupaten Bekasi, sekelompok warga Geraha Prima Jonggol menolak ibadah jemaat Gereja Pentakosta di Bogor, perobohan gereja dan diganti dengan masjid yang dianggap heroik di Bangka Belitung, pelarangan pembangunan rumah dinas pendeta di Gereja Kristen Protestan Pak Dairi atau GKPPD di Aceh, sekelompok warga membakar Gereja Pentakosta Indonesia di Aceh. Baiklah, mungkin sekian yang dapat kami tampilkan. Maaf jika banyak kekurangan yang terjadi di dalam video ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.